memiliki strategi dalam kehidupan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita bisa berjumpa dalam acara Making Life Better dengan sebuah harapan setelah Anda mendengarkan program ini, maka kehidupan Anda akan menjadi lebih baik. Itu sebabnya apabila Anda benar-benar telah mengalami kehidupan yang lebih baik, tuliskanlah kesaksian Anda. Berikanlah masukan-masukan untuk program Making Life Better, sehingga saudara-saudara kita yang lain dimanapun mereka berada, mereka bisa mendapatkan kekuatan dan juga berkat dari kesaksian Anda. Tuliskanlah kesaksian Anda kepada kami di info@lifebetter.net atau langsung saja ke Jalan Gatot Subroto Timur 486 Denpasar. Kesaksian Anda akan kami muat pada edisi yang berikutnya, sehingga Anda telah menjadi berkat bagi orang-orang lain yang sedang mendengarkan program Making Life Better yang disiarkan di seluruh Indonesia, bahkan juga disiarkan ke seluruh dunia melalui HCGB World Radio di Australia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saudara-saudara yang menjadi pecinta program Making Life Better, pada edisi kali ini saya ingin kita mendengarkan sebuah nasihat. Nasihat yang ditulis oleh seorang yang bernama Bapak Philip McGraw. Pak Philip McGraw telah menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Bukunya berjudul Life Strategies atau Strategi Kehidupan. Melakukan apa yang bisa bekerja dan melakukan apa yang penting. Menurut Bapak Philip, kehidupan ini diibaratkan sebagai sebuah arena persidangan. Orang-orang yang memiliki strategi adalah orang-orang yang bisa memenangkan persidangan. Dan orang-orang yang tidak memiliki strategi apa-apa, mereka akan kalah dan kehilangan keistimewaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sebuah strategi. Nah, inilah apa yang ditulis oleh Bapak Philip McGraw mengenai kehidupan. Beliau mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan menanyakan pada Anda, apakah menurut Anda hukum ini adil, atau apakah hukum ini harus ada? Seperti halnya hukum gravitasi. Hukum kehidupan ini memang seperti itu adanya. Saudaraku, bila Anda tidak memahami perilaku apa akan menghasilkan apa, bila Anda tidak memiliki rencana dalam menjalani hidup Anda atau untuk mewujudkan harapan, berarti Anda tidak berada dalam satu arena dengan mereka yang mempunyai keterampilan dan strategi dasar ini. Termasuk bagian dari memiliki rencana adalah dengan menjadi seorang yang mengetahui sistemnya. Bila Anda berniat meraih apa yang Anda inginkan, Anda harus menjadi seorang sarjana bidang manusia dan bagaimana hal itu bisa diselesaikan. Memang di dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan-persoalan yang bisa membuat kita tidak bisa menyelesaikan perjalanan hidup ini. Dan untuk bisa melaluinya dibutuhkan sebuah kelihayan, strategi dan sistem untuk menjalani kehidupan ini. Menurut Bapak McGraw, ada 10 karakteristik signifikan tentang hal-hal yang harus Anda ketahui bagaimana manusia berpikir dan bertindak agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Dan 2 hal yang pertama ialah ketakutan. Nomor 1, manusia adalah penolakan. Dan kebutuhan nomor 1 manusia adalah penerimaan. Nah, kita semua membutuhkan apa yang namanya diterima. Dan kita juga takut ditolak. Untuk bisa menghadapi 2 hal itu, kita harus bisa menerima sebuah kenyataan. Bahwa kadang-kadang kita pernah menjalani kehidupan di mana kita pernah ditolak. Mungkin di masa kecil kita. Mungkin waktu kita di sekolah. Mungkin waktu kita masih di dalam kandungan. Kita pernah ditolak oleh orang tua kita.
Dan penolakan itu seperti akar yang membuahkan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, kita bawa-bawa dalam hidup ini, dan akibatnya kita menjadi korban dari sebuah sikap penolakan yang sudah berkembang dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, masing-masing kita harus mencoba untuk bisa menemukan kembali siapa kita dan menerima diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Saya yakin di hadapan Tuhan, kita semua memiliki kedudukan yang sama. Tuhan telah menciptakan kita dengan kreativitas yang luar biasa. Dan sejak dari kandungan, Tuhan sudah terlibat untuk menenun kita. Di hadapannya, kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang dipilih, umat pilihan, bangsa yang kudus, imamat rajani. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya yang tunggal, untuk lahir di dalam dunia ini, untuk membawa kita kembali kepada Allah Bapa, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, Anda bertanggung jawab pada hidup Anda. Bila Anda terdampar di pekerjaan yang tidak Anda sukai, itu salah Anda sendiri. Bila Anda memiliki relasi yang buruk, Anda sendiri yang terjun masuk ke dalam relasi itu. Bila Anda tidak mempercayai lawan jenis, bahkan meski karena Anda pernah mengalami penyiksaan semasa kecil, Anda yang memilih untuk tidak percaya, berhentilah menjadi korban dan mulailah bertanggung jawab atas semua hasil dan situasi yang Anda alami dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang belajar untuk menerima tanggung jawab. Apa saja yang kita lakukan adalah sesuatu yang telah kita putuskan, dan kita sebagai manusia yang dewasa harus berani mengambil tanggung jawab. Orang-orang yang gagal di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki mentalitas korban, selalu mencari kambing hitam, selalu mencari kesalahan orang lain, dan tidak mau menerima tanggung jawabnya sendiri. Berapa banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan gara-gara menyalahkan masa lalunya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan suku bangsanya, dan berlindung di balik semuanya itu. Sehingga akhirnya semuanya seolah-olah itu menjadi resiko dan tanggung jawab mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila dia ada di sekolah, dia selalu menyalahkan gurunya, selalu menyalahkan temannya. Kalau dia mendapatkan nilai yang jelek, dia salahkan barangkali yang membuat soal, dia salahkan gurunya yang terlalu sulit memberikan persoalan, atau terlalu sulit memberikan ujian, atau dia menyalahkan temannya yang mengganggu dan tidak mau memberikan bantuan, dan sebagainya. Orang seperti ini, nanti kalau dia menikah, dia juga akan mencari kambing hitam. Dia akan mencari-cari kesalahan pasangannya dan tidak mau mengambil risiko dari keputusan yang telah dibuatnya. Dan biasanya, orang seperti ini tidak pernah bahagia. Kita diminta untuk menjadi bertanggung jawab pada kehidupan ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi seorang realis yang bermata tajam, yang mengatakan sesuatu apa adanya, dan tidak mengatakan sesuatu sebagaimana Anda inginkan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Belajarlah untuk menjadi seorang yang bermata tajam, yang mengatakan sesuatu apa adanya, dan belajarlah menerima kenyataan. Saudaraku, ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang sekarang sedang depresi gara-gara tidak siap menerima kenyataan. Bukankah di dalam hidup ini kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan pengharapan kita? Saya yakin kita semua sedang menghadapi pergumulan ini. Ada banyak kenyataan hidup yang tidak sama dengan pengharapan kita. Mungkin waktu saudara masih kecil, saudara bercita-cita untuk menjadi seorang polisi, bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur, bercita-cita untuk menjadi seorang pilot. Kenyataannya, sekarang saudara menjadi pemulung. Kenyataannya, sekarang saudara menjadi sopir becak. Kenyataannya, saudara menjadi seorang tukang ngamen barangkali. Dan yang terjadi adalah kenyataan hidup yang memang harus dihadapi. Mungkin saudara waktu mau menikah, saudara sudah membayangkan saudara akan memiliki pernikahan yang bahagia
ditemani oleh seorang istri atau seorang suami yang cantik, yang ganteng, yang mengerti, yang bertanggung jawab, yang bisa memberikan kebahagiaan. Tapi kenyataannya saudara mendapatkan pasangan hidup yang membosankan, yang menjengkelkan, yang bikin saudara sakit hati setiap hari. Dan saudara sudah sampai kepada satu titik, aduh, kenyataannya kok berbeda dengan apa yang saya harapkan. Inilah hidup. Kita harus memiliki strategi untuk bisa menerima kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kalau tidak, Anda akan menjadi orang yang stres dan setiap hari merenungi nasib. Dan kerjaan saudara hanya menyanyikan, oh ya nasib, mengapa begini? Dan akhirnya saudara tidak akan pernah menyelesaikan perlombaan kehidupan ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersedia untuk menerima kenyataan. Ini adalah bagian daripada strategi kehidupan. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Mengapa kita akhirnya melakukan hal-hal yang sering kita ucapkan pada diri kita sendiri, bahwa kita tidak ingin melakukannya? Walau sebuah perilaku tertentu tampaknya menyangkal rasionalitas, selalu ada udang tersembunyi di balik perilaku ini. Baru setelah Anda mengetahui apa udangnya, maka Anda bisa mengubah perilaku Anda. Walau demikian, meski sebuah perilaku bekerja dengan baik, tidak berarti perilaku ini sehat. Perilaku bisa bekerja dengan baik karena dengan melakukan hal ini, Anda terhindar dari beberapa bentuk resiko atau penolakan. Saudaraku, apa yang kita lakukan tidak pernah lepas dari restu asumsi pikiran kita. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan selalu direstui oleh alasan-alasan yang rasional yang kita anggap sebagai benar. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan yang benar, melakukan yang sesuai dengan kehendak kita harus memprogram pikiran kita dengan benar. Sebab kalau kita memiliki pikiran yang salah, asumsi yang kita kumpulkan salah, asumsi itu bisa menimbulkan motivasi yang salah dan bisa melahirkan perbuatan yang salah, dan akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan perlombaan kehidupan ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang bisa memprogram pikiran kita dengan benar, melahirkan motivasi yang benar, sehingga kita memiliki gairah yang luar biasa untuk mencapai tujuan hidup ini dengan kebenaran. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil menjalani perlombaan hidup dan menjadi orang-orang yang bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan." Saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang berhasil mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini. Selamat mencoba. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.